Assalamualaikum anak-anak kelas 1 yang soleh dan soleha. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 2 pada pembelajaran ke-1 di pelajaran PPKN. Oke, sebelum anak-anakku memulai pelajaran hari ini, silahkan anak-anakku berdoa terlebih dahulu. Selamat belajar anak-anak. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang silahkan anak-anakku dibuka buku LKS-nya halaman 33 ya. Merawat hewan peliharaan. Ayo, siapa di rumahnya yang punya hewan peliharaan? Mungkin dari kalian tidak semua memiliki hewan peliharaan. Ada yang suka memelihara hewan, ada yang tidak suka memelihara hewan. Tapi tidak apa-apa ya, karena kegemaran atau kesukaan antara satu anak atau satu orang dengan orang lain itu berbeda. Jadi nggak apa-apa. Yang penting walaupun berbeda seperti itu, anak-anakku tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek. Harus tetap saling menghormati dan saling menghargai kegemaran satu sama lain ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang merawat hewan peliharaan. Nah, kamu harus merawat hewan peliharaanmu. Ini untuk yang memelihara hewan ya. Merawat hewan peliharaan itu penting. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Jika tidak dirawat, hewan akan sakit. Pertumbuhannya juga terganggu. Kamu dapat merawatnya dengan berbagai cara. Perhatikan cara merawat hewan berikut. 1. Rajinlah memberinya makan. 2. Bersihkan kandang atau akuarium secara rutin. 3. Mandikan atau bersihkan hewan secara rutin. 4. Bawalah hewan yang sakit ke dokter hewan. Oke. Nah, anak-anakku, di sini ada cara merawat hewan peliharaan. Ini untuk anak-anakku atau untuk orang-orang yang merawat hewan peliharaan. Yang tidak merawat hewan peliharaan enggak apa-apa tahu juga. Enggak apa-apa tahu ini, ikut juga mempelajari ini enggak apa-apa. Karena siapa tahu suatu saat anak-anakku ingin memelihara hewan, jadi sudah tahu cara-caranya seperti itu ya. Nah, kenapa hewan peliharaan harus dirawat dengan baik? Karena kalau hewan peliharaan tidak dirawat dengan baik, nanti hewannya bisa sakit, Nah, pertumbuhannya juga bisa terganggu gitu. Karena hewan itu sama kayak kita ya. Hewan itu adalah makhluk hidup ciptaan Allah, sama kayak kita. Seperti itu. Jadi butuh dirawat, butuh dipelihara dengan baik seperti itu. Agar tidak sakit dan pertumbuhannya tidak terganggu. Nah, cara-caranya yang pertama, rajinlah memberinya makan. Nah, sama seperti kita, hewan adalah makhluk hidup yang butuh makan agar bisa tumbuh dan berkembang. Jadi, ketika anak-anakku memiliki hewan peliharaan, anak-anakku harus rajin memberi makan. Kemudian, nomor 2, membersihkan kandang dan akuarium secara rutin. Jadi kandang dan misalnya melihara hewan kucing, burung atau yang lainnya yang ditaruh dalam kandang. Itu kandangnya harus rajin dibersihkan. Agar apa? Agar kandangnya bersih. Biasanya kan ada kotorannya. Nah, kalau kotorannya numpuk itu bisa menyebabkan bau tak sedap ya anak-anak ya. Kalian juga yang mencium baunya, pasti nggak enak kan? Kalau kandang hewan peliharaan kalian itu kotor, pasti baunya nggak enak. Nah, maka dari itu kandangnya harus dibersihkan. Untuk yang melihara ikan, akuariumnya harus dikuras secara rutin, harus dibersihkan secara rutin agar ikannya sehat, agar ikannya tidak keracunan. Seperti itu ya. Kalau akuariumnya kotor itu biasanya ikannya tak terlihat karena akuariumnya kotor gitu ya. Oke, kemudian nomor 3, mandikan atau bersihkan hewan secara rutin. Nah, jadi hewannya dibersihkan, dimandikan secara rutin agar bersih karena hewannya berinteraksi dengan kita. Kan banyak nih misalnya anak-anakku yang melihara kucing, biasanya suka kucing itu kucingnya dipegang-pegang seperti itu. Nah, agar kita juga terhindar dari penyakit,
Jadi hewan kucingnya itu dimandikan, dibersihkan agar bersih seperti itu ya nak ya. Nah, kemudian nomor 4, bawalah hewan yang sakit ke dokter hewan. Ketika hewan peliharaan kalian sakit, hendaknya kalian membawa hewan tersebut ke dokter hewan. Seperti itu. Oke. Nah, sudah paham ya tentang cara merawat hewan peliharaan. Untuk hari ini Bu Guru tidak beri tugas. Silakan anak-anak simak videonya baik-baik. Selamat belajar, selamat menyimak video. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bisa bermanfaat dan anak-anakku bisa paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.